Amijoyo, sering juga disebut sebagai Kabinet Ali Sastro Amijoyo Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastro Amijoyo Wongsonegoro Zainul Arifin. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 132 tahun 1953 tertanggal 31 Juli 1953, kabinet ini merupakan kabinet keempat setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Berikut ini merupakan biografi dari Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo lahir di Grabak, Magelang pada tanggal 21 Mei 1903 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1975 pada usia 72 tahun. Beliau merupakan tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Beliau pernah mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Ali Sastroamidjojo pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial I. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, dan Kabinet Hatta I. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS pada Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwi Kora I, dan Kabinet Dwi Kora II. Di negeri Belanda, Ali aktif dalam pergerakan mahasiswa Indonesia. Ia tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Indonesia. Ia juga kerap kali membuat gerah para penguasa Belanda karena artikel-artikel yang ia tulis, contohnya seperti Indonesia Merdeka. Ali kembali ke tanah air tahun 1928. Ia segera membuka kantor pengacara bersama kawan-kawannya. Namun panggilan Ibu Pertiwi dan kecintaannya pada rakyat Indonesia membuatnya meninggalkan pekerjaan itu. Ia memilih jalan perjuangan politik untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kolonialisme. Beliau langsung menceburkan diri dalam pergerakan kemerdekaan, di antaranya 1. Bergabung di PNI. PNI didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Cabang-cabang PNI berdiri di berbagai daerah. Di mata penguasa kolonial, pertumbuhan PNI yang luar biasa mengancam kekuasaan mereka. Akhirnya, pada tahun 1929, Soekarno dan 3 kawannya ditangkap oleh Belanda. PNI sempat goyah pada saat itu. Ketika Soekarno ditahan, di penjara di Sukamiskin, kepemimpinan baru di PNI membubarkan sendiri organisasi. Mereka lalu mendirikan partai baru, yaitu Partai Indonesia atau Partindo. Ali Sastroamidjojo segera menggabungkan diri dengan Partindo. Ali juga sempat menjadi bagian dari Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Pada tahun 1950, Ali ditunjuk sebagai Dubes pertama Indonesia di Amerika Serikat. Di tahun 1953, di tengah krisis politik yang berpotensi meretakkan Republik Indonesia, Ali ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ali memulai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Politik luar negeri meluas ke negeri-negeri sosialis di bawah pemerintahan Ali. Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Yang kedua, Ali menjadi politisi dan diplomat. Setelah proklamasi kemerdekaan, Ali langsung menjadi salah satu tenaga penting di pemerintahan Republik yang baru. Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Perdana Menteri. Lalu, di bawah Kabinet Amir Syarifuddin, Ali ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Di masa jabatannya, ia merancang UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Rancangan undang-undang itu dianggap paling maju pada zamannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah masa perjuangan Ali hingga akhir hayat. Semasa Ali sekolah, ia turut aktif dalam berbagai organisasi pemuda. Ali tergabung dalam organisasi Chong Java pada tahun 1918 hingga tahun 1922. Pada tahun 1923, Ali berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Ia bersekolah di Queen Wilhelmina School.
Setelah lulus dari sana, Ali melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden di Belanda. Ia berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum tahun 1927. Selama di Belanda, ia tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Ali banyak menulis artikel yang kerap membuat Belanda murka. Bulan September 1927, Ali sempat ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda. Ia ditangkap bersama 3 orang tokoh lainnya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid Djodiningrat, dan Pamencak. Pada saat itu, Ali Sastro Amidjojo dituding telah menghasut orang-orang agar ikut memberontak pihak kolonial. Setelah 6 bulan di penjara, Ali dibebaskan. Ia kemudian kembali ke Jawa pada tahun 1928. Sekembalinya Ali ke Jawa, ia bertugas di Komite Eksklusif Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Partai tersebut berdiri dengan tujuan untuk menggulingkan Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Ali kembali masuk ke dalam Organisasi Partai Indonesia atau PNI yang sempat dibubarkan oleh Soekarno tetapi aktif kembali pada tahun 1945. Pada Juli 1947, Ali diangkat sebagai Menteri Pengajar dalam Kabinet Syarifuddin dan Kabinet Hatta pada Januari 1948. Di tahun yang sama, tepatnya Februari 1948, Ali menjabat sebagai Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan bersama Belanda. Pada tahun 1950 hingga 1953, Ali ditunjuk sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada 1 Agustus 1953, Ali Sastro Amidjojo dipercaya menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri. Ia memimpin kabinetnya sendiri yang bernama Kabinet Ali Sastro Amidjojo I sejak 1953 hingga 1955. Sejak masa jabatannya berakhir pada 1955, Ali Sastro Amidjojo kembali menjadi Perdana Menteri Indonesia untuk kedua kalinya, pada 26 Maret 1956. Usai tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia tahun 1960, Ali terpilih sebagai Ketua PNI yang menjabat selama 6 tahun hingga 1966. Ali Sastro Amidjojo meninggal dunia di usianya yang ke-72 tahun, tepatnya tanggal 13 Maret 1975. Susunan Kabinet Ali Sastro Amidjojo periode pertama. Di bawah ini merupakan susunan Kabinet Ali Sastro Amidjojo periode pertama. Perdana Menteri yaitu Ali Sastro Amidjojo, Wakil Perdana Menteri 1 yaitu Wongsonegoro, Wakil Perdana Menteri 2 yaitu Yainul Arifin, Menteri Luar Negeri yaitu R. Sunarjo, Menteri Dalam Negeri yaitu Hazairin, Menteri Perekonomian yaitu Iska dan Cokro Hadisuryo, Menteri Keuangan yaitu Ong Engdi. Selanjutnya, Menteri Pertahanan yaitu Iwa Kusumawati, Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo, Menteri Keuangan F.L. Tobing, Menteri Perhubungan Abikusno Cokro Sujoso, Menteri Pekerjaan Umum yaitu Roseno dan Muhammad Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Muhammad Yamin, Menteri Perburuan yaitu S.M. Abidin, Menteri Pertanian yaitu Sajarwo. Dilanjutkan dengan Menteri Agama yaitu Masyhur, Menteri Kesehatan yaitu F.L. Tobing dan Liat Kiateng, Menteri Sosial yaitu Panji Suroso, Menteri Negara Kesejahteraan Umum yaitu Sudipjo Wongsonegoro dan Sirajuddin Abbas, Menteri Negara Urusan Agraria yaitu Muhammad Hanafiah. Program kerja Kabinet Ali Sastro Amidjojo periode pertama. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta menumpas pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di berbagai daerah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dengan segera. Yang ketiga, memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI. Yang keempat, melaksanakan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMP. Dan yang terakhir, penyelesaian pertikaian politik. Permasalahan dalam Kabinet Ali Sastro Amidjojo periode pertama. Pada masa Kabinet Ali Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat. Antara lain, munculnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Daud Baruh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.
Selain itu, adanya permasalahan baru setelah peristiwa pembubaran DPRS pada 17 Oktober 1952, di mana para panglima Angkatan Darat menolak pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo sebagai pimpinan baru karena dianggap tidak menghiraukan norma yang berlaku dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Hal lain yang mengakibatkan Kabinet Ali Sastrawidjaya periode pertama menyerahkan mandatnya adalah keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Saat itu, kepercayaan rakyat Indonesia merosot karena adanya kasus korupsi dan inflasi. Terjadi pula keretakan di dalam kabinet. Pada saat itu, Nahdlatul Ulama atau NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya, yang langkah tersebut diikuti oleh partai-partai lainnya. Pada Kabinet Ali Sastrawidjaya, Menteri Perekonomian yaitu Ishak Cokro Hadisuryo memperkenalkan sistem perekonomian yaitu Alibaba, di mana sistem ini diperuntukkan untuk pedagang pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Pemerintahan Kabinet Ali Sastrawidjaya periode pertama juga mampu mencetak prestasi sebagai berikut. 1. Pemerintah Ali Sastrawidjaya periode pertama berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Yang kedua, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan menghasilkan Dasar